Ini 7 Juli 2025 balik dengan pembahasan XAUUSD. Teman-teman bisa perhatikan sekalian bahwa still this level ini adalah pembentukan yang sama, tidak ada perubahan. Masih dalam bullish momentum kalau misalnya kalian lihat secara kecil di sini, tapi kalau misalnya kalian lihat keseluruhan, ini adalah sideways yang sangat amat signifikan ya. Sideways yang lebih besar dari yang kita bisa bayangkan. Ini maksud saya dari body to body, saya ganti jadi garis. So it's gonna be supposed like this, ya kan? Jadi ini masih sideways yang besar. Kita ngelihat ada perlambatan di sini up, ketahan, drop, makan bawah, pembentukannya equal lows dan saat ini bullish lagi balik namun tertahan tidak berhasil bullish lebih tinggi daripada zona tersebut. So possible yang terjadi adalah bisa terjadi perlambatan. Perlambatannya seperti apa? Ya possible terjadi perlambatannya kemungkinan bisa melanjutkan yang namanya downtrendnya. Ya, apalagi kalau misalnya titik pentingnya di angka-angka pasti kayak di 3.300 ya di breakout atau mungkin di 3.200 belownya dia breakout. Itu tentu akan memperkuat lagi kondisi bearish momentumnya yang ngedorong semakin ke bawah. Kali ini menarik ya teman-teman sekalian secara daily walaupun there's no changes, tidak ada perubahan, it's still the same. Kalau misalnya kita ngomongin secara daily, mau dari saya bahas dari sini, mau saya bahas dari sini, it's just the same things. Ya. Jadi kita tidak terlalu penting lah atau tidak terlalu banyak yang perlu kita kulik dari dailynya. Kita start langsung pembahasan dalam H4-nya dulu. Kita beli ke Wanda kita ngomongin H4 kita ngomongin within naked chart. Dalam naked chart-nya kalian bisa perhatikan ya, bahwa ini adalah bullish momentum yang terjadi dari 30-an Juni, naik kencang, base melambat, lalu ada perlambatan untuk mengalami penurunan. Apakah dia berhasil untuk melanjutkan bullish momentumnya? Tidak. Tetapi perlambatan ini menjadi menarik. Kenapa? Karena apakah bearish akan masuk atau mungkin apakah akan melanjutkan bullish momentum jadi ini sebatas retracement untuk nanti lanjut lagi ke atas, we never know. Kalau seandainya dia berhasil tertahan dan balik bullish ke atas, maka terbentuklah inverted head and shoulders. Di sini shoulders-nya, ini head-nya, ini shoulders-nya. Jadi kalau dia break will be strong dan potensial banget balik ke 3.400. Jadi ini momen-momen sakral lah kalau kita bisa bilang ya teman-teman ya. Momen-momen sakral yang kita perlu menunggu dalam pembentukan dari tradingan pada XAUUSD, dari market structure-nya XAUUSD. Now, kita balik ke H1, tempat kita akan melaksanakan trade-nya. Saya akan hapus dulu beberapa yang mengganggu ini, biar teman-teman tidak terlalu pusing. Ya, jadi kita start fresh lagi, untuk kita perhatikan zone-zone yang ada. Oke, di sini adalah pembentukan yang terjadi dari XAUUSD. Kita bisa perhatikan pembukaan tadi dia nanjak dulu sebelum akhirnya dia drop signifikan dan saat ini sebenarnya dia bergerak dalam zona atau dalam pergerakan yang saya harapkan juga sih. Bahwa di bawah sini ada base. Ya, ada base up, drop tertahan, lalu dia lanjut bullish lagi. So there's actually a base up there di 3304, 3302. Selama 3304, 3302 itu still strong menahan, maka dia masih akan bullish balik teman-teman. Masih akan tertahan lagi, tidak akan ada perubahan yang signifikan di dalam market. Itu satu. Jadi kalau misalnya saya bisa bilang di mana area buy pertama saya itu ada di 3304, 3302 yang pertama, yang kedua akan ada di 3296, 3294. Jadi lebih bawahnya lagi daripada zone yang teman-teman perhatikan di harga sekarang. Ya. Jadi lebih bawah lagi daripada zone yang kalian perhatikan sekarang. 3304, 3302 dan 3296, 3294. Hanya dua zona ini aja buy yang menurut saya menjadi menarik. Untuk sell ada di mana? Ya tentu cuma sisa-sisa yang kemarin aja, 3344, 3346, 3353, 3355. Cuman dua zona sell di atas ini untuk high risk dan dua zona di bawah ini untuk buy high risk juga. Ini selama 304 tidak di breakout di H1 dan selama 3296 tidak di breakout di H1. Sedangkan yang atas pun juga sama, selama 3344 tidak di breakout di H1 dan selama 3355 tidak di breakout di H1. Now kita akan turunkan ke lower time frame, kita ngomongin di M15, check by the lower time frame, kita ngeliat apakah ada possibilities yang bisa kita manfaatkan. Kalian bisa perhatikan di sini, tarikan, dorong sampai bawah, sangat amat signifikan. 618 di 3319, 79 di 3323. Ini saya marking dulu karena kalian bisa perhatikan ya. Up, drop di sini, taking liquidity sebelum akhirnya dia mengalami penurunan. Saya tarik ini ke atas dan saya tarik lagi ini ke atas. Maka saya akan patok ini 3320 1 sampai ke 3318. Ini adalah zona sell dalam lower time frame yang ada dan 3322 sampai 3324. Ini adalah dua zona sell scalping yang menurut saya menjadi menarik dan bisa dipertimbangkan sama teman-teman sekalian. Kenapa? Karena tadi selama dia tidak berhasil nge-sweep habis zona atas, tidak melakukan liquidity run ke zona atas, maka possible dia akan makan 18.20, kembali drop, 22.24 dan kembali drop.
Jadi ini dua zona sell scalping terdekat yang bisa saya patok ya berdasarkan minimum zone yang terjadi. Itu satu. Kalau misalnya kita ngomongin M5, kalian akan lihat ada bearish momentum di sini. Di lower time frame-nya. Di sini dan ini penurunannya. So ketahan drop maka dia akan makan di 3304 3302. That's why kita call that level sebagai salah satu zona yang cukup menarik. Apakah ada zona untuk buy scalping? Pertanyaannya kan gitu. Kalau misalnya ada zona seperti ini, ada nggak zona untuk saya misalnya makan buy scalping? Sebenarnya ada, tapi sebenarnya nggak terlalu beda jauh sama zona bawahnya teman-teman. Ini kan patokan 3306 sampai 3308 kan, which is actually the same things lah. Cuman kurang beberapa pips lagi aja untuk dia melanjutkan sampai penurunan terbawahnya. Jadi kalau saya patok di sini, mungkin ini akan sebatas kecil begini. 3308 sampai ke 3306. Nah, jadi sebenarnya nggak jauh-jauh beda kalau misalnya kita nunggu juga di area 3304, 3302. Tapi is it possible? Yes, it's possible. Maka sekarang saya akan sampaikan kepada teman-teman sekalian zona-zona yang terbentuk. Ini setelah kita cek by the lower time frame, kalian temukan 3318, 3320, 3322, 3324. Lalu bawahnya adalah 3308, 3306. Karena kita taking this level from lower time frame, it means this level adalah zona yang kita manfaatkan sebagai scalping di lower time frame. Jadi ingat, area supply dan demand, ini kan basic dalam price action, bisa kalian manfaatkan untuk scalping di lower time frame zone only, ya, yang warnanya merah-merah ini. Jadi 5-10 pips scalpingan cukup, dikasih 30 plus pips hitung sebagai bonusan. Dan pastikan kalian fokus dalam lower time frame untuk mengkonfirmasi trade yang kalian jalankan. Oke, jadi kalau misalnya saya balikin lagi ke H1, sekarang kita sudah ketemu beberapa levelnya ya. Jadi dua level teratas ini adalah sell high risk saya, dan dua level buy di bawah adalah zona saya untuk memanfaatkan dalam momentum buy high risk. Sedangkan 1, 2, 3 zona di pertengahan ini adalah pilihan untuk buy dan sell scalping yang bisa kita manfaatkan. Only like that one. Ya, tidak ada perubahan yang signifikan di dalam market. Apakah ada potensial bisa adanya pembalikan dan lain sebagainya? We never know. Masih Senin, masih pembukaan, masih volatility yang terjadi di dalam market. That's actually fine. Kalau begitu menurut saya cukup sih. Bagi teman-teman grow account ya, nothing to be worry about karena saya pasti akan selalu share hasil mappingan ini di dalam grup. Bagi teman-teman dari publik, kalian nanti bisa tonton kembali videonya karena saya pasti akan re-upload ulang untuk video penjelasan ini kepada teman-teman sekalian. Jadikan mapping ini sebatas sebagai referensi, sesuaikan lagi dengan trading plan yang kalian jalankan, dan pastikan kalian sesuaikan lagi dengan setiap cara dalam trading yang kalian ingin lakukan. Ya, untuk teman-teman seharusnya ini enough, dan menurut saya sih tidak akan ada banyak perubahan di dalam market. Mungkin masih akan melanjutkan bearish conditionnya, tapi akan tertahan dalam beberapa key level. Perubahan yang signifikan mungkin bisa terjadi di London atau New York session ya, karena ini wajar pembukaan market setelah Sabtu dan Minggu libur. Dari Jumat malah, bukan Sabtu dan Minggu, dari Jumat untuk US session ya. Jadi ada beberapa volume, ada beberapa liquidity yang menambah pergerakan di dalam market. So that's actually enough, semoga membantu buat teman-teman sekalian.